Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fani Andriansyah. Dan saya di sini sangat senang sekali karena saya bisa ada di sini untuk menjelaskan kepada kalian mengenai apa sih komputer itu, bagaimana perkembangannya, bagaimana pengaruhnya. Juga selain itu saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar konsep dari sistem operasi. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video presentasi saya yang berjudul pengenalan tentang komputer ini. Hari ini saya akan membawa kalian semua ke dalam perjalanan yang sangat menarik untuk mengenal lebih dekat tentang komputer. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi dunia yang sangat-sangat penuh dengan inovasi dan teknologi, serta memahami betapa pentingnya peran komputer dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan diri singkat sebagai pembawa video di video kali ini, sekaligus memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan kita pelajari dalam presentasi ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Muhammad Fani Andriansyah. Saya merupakan seorang mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya dari angkatan 2023 kelas K. Nah, alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Agus. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, untuk memulainya, mari kita kembali sejenak ke masa lalu, yaitu pada abad ke-20, di mana era komputer baru dimulai. Kita akan melihat awal mula penciptaan komputer pertama kali, serta peran yang dimainkan oleh komputer dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Kami juga akan membahas perkembangan awal komputer, dari komputer-komputer yang besar dan berat hingga evolusi yang menghasilkan teknologi miniaturisasi yang bisa kita nikmati saat ini. Ini adalah tahap awal yang menarik dalam perjalanan dunia komputer, tentu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa komputer itu adalah hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Jadi tentunya ini akan sangat menarik ya bagi generasi kita di zaman ini. Jadi pada awalnya di abad ke-20, dunia sempat menyaksikan kemunculan pertama kali komputer. Pada masa itu komputer masih dalam bentuk yang sangat besar dan berat, jauh dari kemampuan dan ukuran komputer modern yang kita kenal saat ini. Namun meskipun begitu, komputer tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri. Salah satu momen paling penting dalam sejarah awal komputer adalah peran mereka dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu komputer digunakan untuk melakukan perhitungan kompleks, analisis data, serta simulasi untuk mendukung upaya perang. Mereka membantu dalam memecahkan kode-kode rahasia musuh, merancang strategi militer, dan bahkan menghitung lintasan peluru. Tanpa kontribusi komputer dalam Perang Dunia Kedua, banyak ahli meyakini bahwa hasil dari pertempuran-pertempuran kunci mungkin saja bisa berbeda. Penggunaan komputer pada masa itu telah membuktikan potensi besar teknologi ini dalam membantu manusia dalam situasi-situasi yang penuh tekanan dan kompleksitas. Jadi peran awal komputer dalam Perang Dunia II bukan hanya menjadi titik balik dalam sejarah teknologi, tetapi juga menegaskan pentingnya peran komputer dalam mendukung kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang, termasuk militer, ilmu pengetahuan, serta bidang industri. Lanjut ke slide berikutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Dari transisi dari tabung, vakum, ke transistor, hingga peralihan ke sirkuit terpadu yang canggih, kita akan menyaksikan bagaimana komputer terus berkembang dan menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu. Ini akan memberi kita wawasan yang lebih baik tentang bagaimana teknologi komputer telah berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, membawa kita ke masa kini yang penuh dengan teknologi digital yang canggih.
Perjalanan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang adalah sebuah kisah yang menakjubkan tentang inovasi, penemuan, dan evolusi teknologi. Dimulai dari komputer-komputer awal yang besar dan berat pada era 1940-an dan 1950-an, kita menyaksikan transformasi yang sangat luar biasa yang membawa kita ke era komputer modern yang canggih dan miniatur. Generasi pertama komputer ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai elemen utama dalam sirkuitnya. Meskipun berbentuk sangat besar dan memakan banyak ruang, komputer-komputer ini membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut dalam teknologi komputer. Kemudian dengan ditemukannya transistor pada tahun 1950-an, komputer-komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih dapat diandalkan. Selanjutnya pada tahun 1960 dan 1970-an, komputer-komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuits yang memungkinkan pembuatan komputer-komputer yang lebih kecil dan lebih kuat secara lebih efisien. Era ini juga menyaksikan munculnya komputer mini dan mini frame atau mainframe yang digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Perkembangan berlanjut ke era komputer pribadi pada tahun 1980-an yang melihat munculnya komputer-komputer yang lebih terjangkau dan mudah digunakan oleh individu. Kemudian dengan teknologi yang maju, dengan kemajuan teknologi mikroprosesor dan perangkat keras yang semakin canggih, kita memasuki era komputer modern yang kita kenal saat ini, di mana komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dari generasi pertama hingga sekarang, komputer telah mengalami perjalanan yang sangat panjang yang memukau, mengubah dunia secara fundamental dalam prosesnya. Evolusi ini tidak hanya mencakup peningkatan dalam kecepatan dan kekuatan komputasi, tetapi juga dalam ukuran ketersediaan dan aksesibilitas. Komputer tidak lagi hanya alat untuk perhitungan dan pemrosesan data, tetapi menjadi pusat dari revolusi digital yang mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bahkan bagaimana cara kita untuk hidup. Selanjutnya pada slide keempat ini, pada bagian ini, marilah kita mempelajari konsep dasar komputer. Konsep-konsep dasar dari sistem komputer. Hal-hal ini meliputi manajemen sumber daya seperti alokasi CPU, pengaturan memori, serta pengelolaan perangkat keras lainnya. Kami akan merinci masing-masing konsep untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sih sebuah sistem komputer itu bisa beroperasi. Selain itu, kami juga membahas pentingnya antarmuka pengguna dalam menyediakan interaksi yang mudah dan efisien antara pengguna dan komputer, serta perlunya perlindungan keamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman eksternal. Konsep dasar dari sistem operasi komputer adalah fondasi yang memungkinkan komputer untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Salah satu aspek utamanya adalah manajemen sumber daya yang mencakup alokasi CPU, pengaturan memori, dan pengelolaan perangkat keras. Alokasi CPU merupakan proses yang mengatur bagaimana CPU atau Central Processing Unit dari komputer dialokasikan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna atau user ataupun program. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ini dengan adil dan merata, memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu CPU yang cukup untuk berjalan tanpa mengganggu proses yang lainnya. Pengaturan memori juga menjadi perhatian utama dari sistem operasi. Memori komputer harus dikelola dengan efisien agar program-program dapat dijalankan dengan lancar tanpa mengalami kekurangan memori. Sistem operasi akan mengelola alokasi dan penggunaan memori secara dinamis, memastikan bahwa setiap program mendapatkan ruang memori yang cukup untuk berjalan. Selain itu, sistem operasi juga bertanggung jawab atas pengelolaan perangkat keras seperti hard disk, printer, dan perangkat input maupun output lainnya. Hal ini meliputi pengaturan akses ke perangkat keras, penjadwalan operasi I/O, dan penanganan kesalahan perangkat keras. Antarmuka pengguna adalah komponen lain yang penting dalam sistem operasi. Ini adalah cara di mana pengguna berinteraksi dengan komputer, baik melalui antarmuka grafis ataupun antarmuka teks. Sistem operasi menyediakan antarmuka
yang intuitif, serta mudah digunakan. Nah, antarmuka yang disediakan oleh sistem operasi ini juga memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengakses file, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan pengalaman yang lebih nyaman. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, sistem operasi juga harus melindungi keamanan komputer dan data pengguna dari ancaman eksternal. Ini melibatkan penerapan mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, kontrol akses, dan deteksi intrusi untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem. Secara keseluruhan, konsep dasar sistem operasi komputer mencakup manajemen sumber daya, antarmuka pengguna, dan perlindungan keamanan untuk memastikan komputer dapat beroperasi dengan efisien, mudah digunakan, dan aman bagi pengguna. Lanjut ke slide kelima. Marilah kita kenali berbagai jenis sistem operasi yang ada di pasaran saat ini, dari Windows, Mac OS, hingga Linux. Setiap sistem operasi memiliki fitur uniknya tersendiri yang memengaruhi pengalaman pengguna. Kita akan membahas karakteristik masing-masing dari sistem operasi tersebut, seperti kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana mereka berperan dalam mengoperasikan komputer dan menyediakan layanan kepada penggunanya. Pertama, ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Windows sangat populer di kalangan pengguna komputer pribadi dan digunakan secara luas di seluruh dunia hingga saat ini. Dia memiliki antarmuka pengguna yang ramah dan beragam fitur yang dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan pengguna, mulai dari penggunaan rumahan hingga bisnis. Dia juga memiliki dukungan yang luas untuk berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, menjadikannya pilihan yang sangat populer di kalangan pengguna komputer. Yang kedua ada Mac OS. Mac OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple untuk komputer Macintosh. Ia dikenal karena antarmuka pengguna yang elegan dan intuitif, serta integrasinya yang kuat dengan perangkat keras buatan Apple. Mac OS dirancang dengan fokus pada produktivitas dan kreativitas dengan berbagai aplikasi bawaan seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan iWork. Meskipun terbatas pada perangkat keras Apple, Mac OS memiliki basis pengguna yang setia dan merupakan pilihan populer di kalangan profesional kreatif dan pengguna rumahan yang membutuhkan kestabilan dan kinerja yang handal. Yang ketiga ada Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi yang berbasis pada kernel Linux yang dikembangkan oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Ini adalah sistem operasi open source, yang berarti kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Linux hadir dalam berbagai distribusi atau distro yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian. Linux sering digunakan di server sistem embedded dan komputer super, tetapi juga tersedia untuk penggunaan desktop dan laptop. Meskipun memiliki kurva belajar yang lebih tinggi untuk pengguna baru, Linux menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan stabilitas yang tinggi, serta banyak pilihan perangkat lunak gratis dan open source. Dengan demikian, Windows, Mac OS, dan Linux adalah 3 sistem operasi utama yang menawarkan berbagai fitur dan keuntungan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Lalu pada slide ke-6, kita akan membahas tentang peran sistem operasi dalam pengoperasian komputer. Pada slide ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang peran sistem operasi dalam pengoperasian komputer. Ini termasuk manajemen perangkat keras, pengaturan proses manajemen file, serta pentingnya komunikasi antar proses untuk menjaga kelancaran operasi sistem. Kita juga akan membahas bagaimana sistem operasi memfasilitasi interaksi antara pengguna dan perangkat keras, serta peran sistem operasi dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan andal bagi pengguna. Mari kita jelaskan peran sistem operasi dalam pengoperasian komputer melalui penjelasan naratif berikut. Sistem operasi seperti otak dalam tubuh manusia memainkan peran krusial dalam pengoperasian komputer. Bayangkan, jika komputer adalah tubuh, maka sistem operasi adalah sistem saraf yang mengkoordinasi dan mengatur setiap aktivitas yang terjadi. Tanpa sistem operasi, komputer hanya akan menjadi kumpulan perangkat keras yang tidak memiliki arah dan tujuan.
Pertama-tama, sistem operasi bertanggung jawab atas manajemen perangkat keras. Ia mengatur bagaimana CPU, memori, disk drive, dan perangkat lainnya berinteraksi satu sama lain. Misalnya, ketika Anda menjalankan program, sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya seperti CPU dan memori untuk menjalankan program tersebut dengan lancar. Selain itu, sistem operasi juga mengatur pengaturan proses di komputer. Proses adalah unit kerja yang dilakukan oleh komputer seperti menjalankan program atau melakukan tugas tertentu. Sistem operasi memastikan bahwa proses-proses ini berjalan dengan baik, memprioritaskan tugas-tugas yang mendesak, dan mengatur waktu CPU dengan bijaksana. Manajemen file juga merupakan bagian penting dari peran sistem operasi. Dia bertanggung jawab atas penyimpanan serta pengorganisasian data dalam bentuk file di dalam sistem komputer. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus file, serta mengatur akses ke file tersebut untuk mencegah akses yang tidak sah. Antarmuka pengguna adalah aspek lain dari sistem operasi yang sangat-sangat penting. Ini adalah cara pengguna berinteraksi dengan komputer melalui layar, keyboard, dan mouse. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan melakukan tugas-tugas lainnya dengan nyaman. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, sistem operasi juga bertanggung jawab atas keamanan komputer dan data pengguna. Dia menyediakan mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna, enkripsi data, dan deteksi intrusi untuk melindungi komputer dari ancaman eksternal dan internal. Lalu selanjutnya pada slide ke-7, kita akan memberikan kepada kalian contoh-contoh sistem operasi yang populer. Yang pertama ada Windows. Seperti yang kita sebutkan tadi, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Lalu ada macOS yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Ada Linux. Lalu ada Android dan juga iOS. Lalu kita akan beralih kepada slide ke-8. Nah, pada slide ke-8 ini kita akan membahas mengenai evolusi dari sistem operasi dari masa ke masa. Pada 50 tahun perkembangan awalnya, sistem operasi adalah entitas sederhana yang bertanggung jawab atas tugas-tugas dasar seperti alokasi sumber daya dan manajemen proses. Selama beberapa dekade pertama, perkembangan sistem operasi relatif lambat karena keterbatasan teknologi saat itu, seperti keterbatasan dalam kapasitas memori dan kecepatan prosesor. Namun, meskipun perlambatan ini, inovasi dan penemuan terus berlangsung, seperti pengenalan sistem file hierarkis dan dukungan untuk multitasking yang muncul pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Perkembangan ini membuka jalan bagi sistem operasi yang lebih canggih dan kompleks di masa depan, meskipun masih dalam batasan teknologi pada saat itu. Lalu beralih kepada pertumbuhan dramatis dalam kompleksitas. Dengan berkembangnya teknologi dan komputasi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, sistem operasi mengalami pertumbuhan yang sangat dramatis dalam kompleksitasnya. Sistem operasi modern seperti Windows, macOS, dan Linux sekarang terdiri dari puluhan hingga ratusan juta bahkan miliaran baris kode. Pertumbuhan ini didorong oleh penambahan fitur-fitur baru seperti antarmuka pengguna grafis yang lebih canggih, dukungan untuk jaringan komputer, virtualisasi, keamanan yang lebih kuat, dan masih banyak lagi. Selain itu, sistem operasi modern juga harus mendukung berbagai arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, serta berbagai perangkat seperti komputer pribadi, server, smartphone, dan perangkat IoT atau Internet of Things. Pertumbuhan dalam kompleksitas ini juga menciptakan tantangan baru dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian sistem operasi, serta meningkatkan kebutuhan akan keahlian teknis yang lebih dalam. Dengan demikian, evolusi sistem operasi dari masa ke masa telah mengalami dua fase yang berbeda. Yang pertama, perlambatan dalam perkembangan awalnya karena keterbatasan teknologi. Lalu yang kedua, pertumbuhan dramatis dalam kompleksitasnya dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini telah mengubah wajah sistem operasi modern menjadi entitas yang sangat kompleks, fleksibel, dan mendukung berbagai kebutuhan pengguna dan industri. Beralih ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-9.
kita akan menjelaskan mengenai dampak sistem operasi terhadap perkembangan teknologi. Sistem operasi memiliki dampak yang sangat-sangat besar terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam hal efisiensi dan kreativitas. Bayangkan, sistem operasi sebagai fondasi yang mendukung seluruh ekosistem komputasi modern. Inovasi dan kemajuan dalam sistem operasi telah membuka pintu untuk kemajuan besar dalam berbagai bidang teknologi. Pertama-tama, sistem operasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan manajemen sumber daya yang cerdas, alokasi CPU yang efisien, dan manajemen yang optimal, sistem operasi memungkinkan komputer untuk menjalankan tugas-tugas dengan lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini meningkatkan produktivitas pengguna dan membuka pintu untuk aplikasi yang lebih kompleks dan berkinerja tinggi. Selain itu, sistem operasi juga mendorong kreativitas dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Dengan menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan alat pengembangan yang kuat, sistem operasi memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang inovatif dan menginspirasi. Ini bisa berupa program-program grafis yang mengesankan, aplikasi produktivitas yang canggih, atau permainan yang menarik. Sistem operasi juga memberi pengembang kebebasan untuk bereksperimen dan menciptakan sesuatu yang baru. Selain itu, sistem operasi juga telah menjadi katalisator untuk inovasi teknologi baru dengan kemampuannya untuk mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi memungkinkan pengembangan dan adopsi teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual atau VR, dan augmented reality atau AR. Ini membuka pintu untuk aplikasi-aplikasi baru yang mengubah cara kita bekerja, bermain, dan berinteraksi dengan dunia. Secara keseluruhan, dampak sistem operasi terhadap perkembangan teknologi tidak dapat diremehkan. Dengan memberikan fondasi yang kuat untuk komputasi modern, sistem operasi telah mempercepat kemajuan teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas ruang lingkup kreativitas, dan mendorong inovasi baru. Sebagai hasilnya, kita bisa terus menyaksikan perkembangan yang menakjubkan dalam teknologi yang membentuk dunia di sekitar kita. Slide terakhir, pada slide ke-10, berisi mengenai kesimpulan dan penutup. Dan dengan demikian, kita telah sampai pada akhir presentasi pengenalan tentang komputer. Saya harap perjalanan kita bersama telah memberikan wawasan yang berharga tentang dunia komputer dan sistem operasi. Melalui presentasi ini, kita telah mempelajari sejarah perkembangan komputer, konsep dasar sistem komputer, jenis-jenis sistem operasi, serta dampaknya terhadap perkembangan teknologi. Kita juga telah melihat bagaimana evolusi sistem operasi telah membuka cara kita menggunakan teknologi saat ini. Sebagai kesimpulannya, mari kita ingat bahwa komputer dan sistem operasi memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Mereka telah membawa inovasi, efisiensi, serta kreativitas dalam berbagai bidang, dari bisnis hingga pendidikan dan hiburan. Terima kasih kepada semua yang telah menonton dan memberikan perhatian kalian selama video ini. Saya harap kalian semua bisa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia komputer dan sistem operasi, serta dapat menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sekian presentasi video dari saya pamit undur diri, dan saya harap kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.